Tetapi para sahabat ini lahir dari kerelaan, kepekaan membaca keadaan, dan keberanian berpihak pada kemanusiaan. Puisi yang akan saya bacakan pertama adalah puisi yang biasa saya baca untuk menyambut tamu-tamu agung. Terlebih para sahabat ini dari berbagai wilayah Indonesia yang berangkat ke sini hanya dengan satu bekal, yakni pengabdian. Selamat Jamblang. Masuklah. Di kota ini selamat datang memang lebih terdengar seperti bungkus daun yang dibuka perlahan. Isinya selalu hangat. Seporsi nasi putih yang malu-malu untuk sekedar bertanya, "Tuan, Tuan, dari mana? Hendak kemana?" Setiap lembar jati hanya memuat sebait pelajaran. Peluklah siapapun yang singgah. Sebab jauh dekat perjalanan tak mustahil berbuah lelah. Lalu pilih saja lauk pauk yang menyemburat seperti santri bubaran ngaji itu sesukamu. Ada sate kentang serapat soft tarawih puasa malam pertama. Cumi hitam dengan tinta sepekat sepertiga malam. Tahu tempe yang bersahabat saling menggenapi sehidup semati. Atau semur jengkol yang dipaksa percaya diri. Di sini pun tuan, tangan dipercaya lebih jujur ketimbang perantara apapun. Rasakan langsung keajaibannya, keramahannya, keberagamannya, bersama semilir angin laut dari arah pelabuhan sejarah yang telah dikenal lama begitu menghargai perbedaan. Selamat datang di Cirebon, kota yang paling rela untuk dijadikan alamat pulang bagi para pejuang. Cirebon 2 April 2022. Puisi berikutnya berbicara tentang sosok istimewa Kiai Haji Abdurrahman Gusdur Wahid, guru kita bersama yang telah mengajari kita untuk berani tanpa membenci dan beriman tanpa ketakutan. Malaikat bercelana pendek. Pernah kita memergoki malaikat berkaus oblong bercelana pendek? Ialah yang berpendar dari arah istana seperti gerimis, menyejukkan, menyudahi bara di jalanan. Kala itu dimulailah hari besar kesederhanaan, mencukur bulu kuduk musuh dan lawan, menampar keras para pemuja jabatan, hingga mereka pun bernasib kaku selayak maling kundang. Malaikat berkaus oblong bercelana pendek itu melulu membaca selawat. Di punggungnya tak tumbuh sayap. Toh sekali senyum saja semua yang tengah resah dibuatnya tenang, melayang-layang. Pernah kita mendapatkan berkah kedatangan malaikat berkaus oblong bercelana pendek. Dialah yang telah pulang, meninggalkan pesan-pesan kemanusiaan menuju kedamaian. Jakarta 16 Januari 2020. Sebagai takdim saya bacakan satu judul puisi yang mungkin menjadi alasan mengapa apresiasi kemanusiaan ini harus kembali diapresiasi oleh semua masyarakat di Indonesia, tentang sosok Rianto yang telah mengajarkan kita untuk mengambil sikap dan tindakan tanpa perlu berlama-lama menimbang satu dua yang lainnya. Rianto, malam itu Desember mendadak hangat oleh dekapan.
kesucian yang biasanya beku mencair, mengalir, menjadi kisah yang tak berkesudahan. Bangku-bangku gereja yang berbaris rapi tiba-tiba terukir satu nama dengan jaket dan daya juangnya yang terus mengajari dunia. Inilah cerita tentang malaikat penjaga. Dengan mukjizat kemampuan membaca bahaya tanpa perlu lama mengeja, segesit detak jantung menolak kado jahat yang salah alamat. Dengan keberanian setenang malam-malam Natal saat menyambut pergantian tahun penuh hikmat, dia pun terbang membawa tas penutup usia ke dalam ruang abadi manusia. Iman dalam benaknya tak butuh dalil selain kerelaan memeluk api, hingga waktu pun meledak. Tubuhmu berpencar menjadi pecahan-pecahan doa dan bintang, bersinar menghiasi kayu salib, bulan sabit, atau apapun yang lekat dengan kesucian. Lantas, siapa yang berani menolak menyebutmu sebagai pahlawan kemanusiaan? Teruntuk almarhum Rianto, Laul Fatihah. Cirebon 20 Desember 2025. Terima kasih. Monggo maafik ila ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian tidak akan ada arti tanpa sebuah dedikasi. Dalam jiwa yang suci ada intisari yang terus hidup dalam darah, dan itu terus mengalir deras dalam seluruh semangatnya teman-teman dari GP Ansor. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman GP Ansor. GP Ansor semangat juangnya. Dan Bang Ser hari ini katanya Riri hadir 10.000, tapi tepuk tangannya masih kurang semangat. Kita lebih yakinkan sekali lagi. Mana dong tepuk tangannya yang 10.000 itu? Terasa ya 10.000-nya ya. Dan atas segala dedikasi yang sudah disampaikan dan juga sudah diberikan dari teman-teman semua, loyalitasnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua sudah tercurah limpahkan kepada GP Ansor dan juga rekan-rekan Banser yang ada di sini, yang terus menyuarakan harmoni bangsaku, lestari alamku. Dan di momen yang sangat spesial hari ini, kita akan memberikan sebuah penghargaan terbaik kepada seluruh teman-teman Bansor yang hari ini sudah hadir dalam kategori penganugerahan Rianto Award. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Di kategori yang nanti akan kita bacakan, ketika ada beberapa nama yang nanti dipanggil, mohon kiranya untuk bisa bangkit berdiri dan juga menuju tempat yang sudah kami persiapkan. Di penganugerahan Rianto Award 2025 kategori Banser, selamat kepada Ahmad Ghazali. Di tengah ancaman terhadap ruang hidup dan identitas budaya, selalu ada individu yang memilih untuk menjaga, bukan sekedar menyaksikan. Ia hadir sebagai relawan dan aktivis yang secara konsisten memperjuangkan kelestarian kawasan Meratus, tidak hanya sebagai bentang alam, tetapi sebagai ruang hidup nilai budaya dan warisan kemanusiaan. Melalui gerakan Save Meratus di Kalimantan Selatan, ia menguatkan kesadaran publik, merawat budaya lokal, serta membangun solidaritas warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan identitas komunitas adat. Disilakan boleh untuk Ahmad Ghazali, boleh bangkit berdiri. Baik, luar biasa. Silakan boleh menuju ke area tengah. Dan selanjutnya kami juga ingin mengucapkan selamat masih dalam kategori Banser dan penganugerahan Rianto Award. Congratulations, selamat kepada sahabat kami Kolil. Di tengah tantangan ekologis yang kian kompleks, keberpihakan pada lingkungan adalah pilihan moral yang menuntut konsistensi, yang mendedikasikan perannya pada perlindungan lingkungan hidup, baik di kawasan dalam maupun luar hutan. Sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor pertanian sebagai penopang kehidupan masyarakat. Bergerak dari Kabupaten Malang, kontribusinya menghadirkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berpihak pada keseimbangan alam dan
sosial. Disilakan kepada Saudara Holil untuk bisa menempati tempat yang sudah disiapkan. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kami turut mengucapkan selamat kepada penggokir Gading. Kemanusiaan kerap tumbuh dari ketulusan yang bekerja dalam senyap, melampaui profesi dan label. Dengan nama yang lekat pada seni dan tradisi, pengukir Gading dikenal tidak hanya sebagai penjaga nilai kebudayaan, tetapi juga sebagai relawan kemanusiaan yang hadir di tengah situasi krisis dan kebencanaan. Bergerak dari Bali, ia mengabdikan diri melalui kepedulian kehadiran langsung dan aksi nyata bagi sesama. Disilakan kepada rekan kami atau sahabat kami pengukir Gading. Inilah beliau. Beliau tergabung dalam Satuan Bagana, terima kasih. Dan selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat kepada Empur. Dalam sunyi yang jarang terdengar, pendidikan nilai kerap dijalankan dengan ketekunan dan keikhlasan. Di Kabupaten Bandung, ia mengabdikan diri sebagai guru ngaji, menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan kemanusiaan kepada generasi muda melalui pengajaran dan konsisten dan penuh dengan segala yang selalu menjadi tatapan untuk masa depan keagamaan. Berkelanjutan pendidikan keagamaan menumbuhkan karakter, bukan sekedar pengetahuan. Disilakan Saudara Empur. Dan selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat kepada Kasman. Di garis batas antara keselamatan dan risiko, selalu ada mereka yang memilih untuk siaga. Di kawasan pesisir Kabupaten Kebumen, ia menjalankan peran sebagai penjaga pantai sekaligus relawan, hadir untuk melindungi dan menolong di ruang yang kerap luput dari perhatian. Kesiapsiagaan, keberanian, dan kepedulian menjadi bagian dari pengabdian sehari-hari, menjaga keselamatan warga dan pengunjung pesisir. Silakan kepada Saudara Kasman. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Saudara Kasman. Dan penghargaan berikutnya diberikan kepada Agustia Deni. Di tengah tantangan ideologi yang mengancam kohesi sosial, upaya merawat nalar damai menjadi semakin penting. Melalui pendekatan dialog dan edukasi, ia aktif melakukan kerja-kerja dan edukasi di lingkungan pondok pesantren dan komunitas, membuka ruangan refleksi serta memperkuat nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Bergerak dari Surabaya, kontribusinya menghadirkan pendekatan yang persuasif dan berkelanjutan dalam tentunya merespon paham kekerasan berbasis ideologi. Disilakan kepada Saudara Agustia Deni. Dan selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat kepada Muhammad Nur